Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang artificial intelligence. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Elsa Dwi Sara dengan NIM 212406001. Ini tugas pertemuan 2 dari praktikum kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada AI Landscape. Apa itu AI Landscape? AI Landscape adalah kecerdasan buatan merujuk pada gambaran umum dari berbagai teknologi, platform, dan produk kecerdasan buatan yang ada di pasar saat ini. Landscape ini mencakup klasifikasi dan kategorisasi teknologi AI, platform, dan produk serta perusahaan dan inovator yang terkait. AI Landscape menampilkan berbagai teknologi kecerdasan buatan seperti mesin, pencarian suara, pengenalan wajah, deteksi sentimen, dan pemrosesan bahasa alami. Landscape ini juga dapat menunjukkan klasifikasi platform AI, seperti platform analitik, platform pembelajaran mesin, platform pengolahan bahasa alami, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian dari AI Landscape. Di sini ada artificial intelligence, machine learning, deep learning. Nah, bisa kita lihat di sini ada natural language processing atau NLP, itu pemrosesan bahasa alami, mengacu pada cabang ilmu komputer dan lebih khusus lagi cabang kecerdasan buatan atau AI, yang berkaitan dengan memberi komputer kemampuan untuk memahami teks dan kata-kata yang diucapkan dengan cara yang sama seperti manusia. Yang ini bisa kita lihat ya, ada text atau speech processing, text atau audio unstructured data. Nah, di sini ada data science. Apa sih itu data science? Data science itu merupakan ilmu yang menggabungkan sebuah kemahiran di bidang ilmu tertentu dan keahlian pemrograman matematika dan statistik. Tujuannya adalah untuk mengekstrak sebuah pengetahuan atau informasi dari data. Apa sih pentingnya data science itu? Data science itu penting karena bisnis kecil maupun besar sangat bergantung pada data. Nah, di sini ada data analitik, statistik, visualization, structure data gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada reinforcement learning. Nah, itu adalah ilmu pengambilan keputusan dengan mempelajari perilaku optimal dalam sebuah lingkungan untuk mendapatkan reward yang maksimal. Di sini ada optimization, environment action, environmental data. Nah, di sini bisa kita lihat ada juga computer vision. Computer vision atau penglihatan komputer itu adalah bidang ilmiah antar disiplin yang membahas bagaimana komputer dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari gambar atau video digital. Dari perspektif teknik, bidang ini berupaya mengotomatiskan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh sistem penglihatan manusia. Kita lanjut. Kegunaan dari AI Landscape. Yang pertama itu ada memahami industri AI, yang kedua itu ada menemukan perusahaan AI, yang ketiga itu ada mengevaluasi produk dan layanan AI, yang keempat itu ada menyediakan paduan pengembangan produk AI, yang kelima itu ada meningkatkan kolaborasi. Nah, contoh dari AI Landscape itu
Misalnya contohnya itu di perusahaan ada Google, Amazon, Microsoft, IBM, dan Intel, serta perusahaan kecil dan startup seperti Data Robot dan UiPath gitu. Kita lanjut ke materi yang kedua, itu ada machine learning versus traditional approach. Apa sih itu machine learning? Machine learning atau pembelajaran mesin. Machine learning adalah metode AI yang menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi pola dalam data dan mempelajari perilaku sistem berdasarkan data yang telah diproses. Ada 3 jenis machine learning. Yang pertama itu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Dari sini. Traditional approach atau pendekatan konvensional adalah metode AI yang menggunakan aturan dan logika untuk memproses data dan menghasilkan output. Pendekatan ini didasarkan pada pengetahuan yang telah diprogramkan sebelumnya ke dalam sistem. Pendekatan ini sering digunakan dalam sistem AI yang bersifat deterministik dan berbasis aturan seperti sistem pakar atau sistem rekomendasi. Nah, bisa kita lihat di sini ada perbedaan antara machine learning versus traditional approach. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian dari traditional approach, ada analysis error, study the problem, write rules, evaluate, dan launch. Sedangkan yang machine learning-nya itu ada analysis error, study the problem, train ML algoritma, evaluate solution, sama launch. Bentar. Nah, perbedaan utama antara machine learning dan traditional approach adalah bahwa machine learning mempelajari pola dalam data yang menghasilkan output secara otomatis, sedangkan traditional approach menggunakan aturan yang telah diprogramkan sebelumnya. Machine learning membutuhkan data yang cukup untuk dilatih, sedangkan traditional approach membutuhkan pengetahuan yang diprogramkan sebelumnya. Namun, kedua metode ini dapat digunakan secara bersamaan untuk mencapai hasil terbaik dalam pengembangan sistem AI. Kita lanjut materi yang ketiga, itu ada AI Project Life Cycle. Apa sih itu AI Project Life Cycle? AI Project Life Cycle itu adalah serangkaian tahap dalam proses pengembangan proyek kecerdasan buatan atau AI, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pemrosesan data, pelatihan model, evaluasi, dan implementasi model. Seperti tahap memerlukan keahlian yang berbeda-beda dan dapat melibatkan berbagai spesialisasi seperti ilmu data, matematika, statistik, pengembangan perangkat lunak, dan lainnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada AI Project Life Cycle. Ini bagian dari AI Project Life Cycle. Itu ada business requirement, project review, model planning, model development, model evaluation, model selection, data preparation, explorate, data analysis, data collection, data requirement, analysis approach. Berikut adalah tahapan dalam AI Project Life Cycle. Yang pertama itu ada perencanaan. Tahap ini melibatkan penentuan tujuan dan lingkup proyek, pengumpulan kebutuhan dan persyaratan, serta menentukan anggaran dan jadwal proyek. Yang kedua itu pengumpulan data.
Di tahap ini, data diperoleh dari berbagai sumber seperti basis data dan streaming, media sosial, dan data sensor. Data kemudian dianalisis dan dibersihkan untuk memastikan kualitasnya. Yang ketiga itu pemrosesan data. Pada tahap ini, data diubah ke dalam format yang dapat digunakan untuk pelatihan model. Hal ini melibatkan normalisasi data, pengelompokan data, dan pemilihan data. Lanjut, yang keempat itu ada pelatihan model. Tahap ini melibatkan pembuatan model menggunakan teknik pembelajaran mesin dan deep learning. Model diuji dan ditingkatkan secara berulang-ulang hingga mencapai tingkat akurasi yang memadai. Yang kelima itu ada evaluasi. Pada tahap ini, model dievaluasi untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan persyaratan proyek. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan model dan meningkatkan performanya. Yang keenam itu ada implementasi model. Tahap akhir dalam AI Project Life Cycle melibatkan implementasi model pada lingkungan produksi dan penggunaannya dalam aplikasi atau sistem. Dalam setiap tahap, pengembangan AI perlu memperhatikan resiko dan masalah yang mungkin terjadi dan mencari cara untuk mengatasinya gitu. Hal ini memerlukan kerjasama yang erat antara tim dan terlibat dalam proyek untuk memastikan kesuksesan dan keberhasilan proyek. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bye-bye.